Haleluya. Shalom saudara. Bertemu kembali di dalam renungan malam, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan, dan kemudian kita juga akan berdoa bersama. Dan di akhir video ini saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan terbaru, dan setelah itu saudara akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayat 112. Demikian firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian
berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur adalah bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia begitu mencintai Taurat Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi apapun yang dia hadapi. Bahkan di ayat 109 dikatakan, saat harus mempertaruhkan nyawa sekalipun, dia tetap menjadikan Taurat Tuhan menjadi kesukaannya yang tidak dia lupakan. Dan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini, saudara, adalah apa yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya di dalam hidupnya. Kita akan belajar, saudara, ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan pemazmur ini ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya, ketika dia mencintai firman Tuhan dalam hari-hari kehidupannya. Dengan tujuan kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara, maka setiap kita anak-anak Tuhan juga akan menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan pemazmur ketika dia mencintai firman Tuhan lebih daripada semuanya. Itu juga akan terjadi dalam hidup kita jika kita mengaplikasikan, menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita.
Saudara, setelah di ayat 97, pemazmur menegaskan bahwa betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Maka mulai ayat 98 sampai ayat 104, secara garis besar ada 3 hal yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidupnya. Dia mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam hari-hari kehidupannya. Di mana hal pertama yang terjadi dalam dirinya itu ada di ayat 98 sampai ayat yang ke-100, di mana dia berkata, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Hal pertama yang terjadi dalam kehidupan pemazmur ini, hal pertama yang dia alami di dalam dirinya, di dalam hidupnya, ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya, dia mencintai firman Tuhan di dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah dia menjadi pribadi yang bijaksana, berakal budi, dan berpengertian. Dia berkata di ayat 98 bahwa dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Ayat 99 bahwa dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Ayat 100 dia berkata dia lebih mengerti daripada orang-orang tua. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Itulah yang terjadi dalam diri pemazmur ketika dia menjadikan firman Tuhan kesukaannya. Dia mencintai firman Tuhan itu. Dia merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya secara konsisten. Sehingga dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Dia lebih berakal budi daripada pengajarnya, dan lebih berpengertian daripada orang-orang tua. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri pemazmur ini, saudara? Bahwa dibanding pengajarnya pun dia lebih berakal budi, dibanding orang-orang tua pun dia lebih berpengertian, dan dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Itulah dampak yang terjadi, itulah akibat yang terjadi di dalam dirinya, di dalam hidupnya, ketika dia menjadikan firman Tuhan kesukaannya, ketika dia mencintai firman Tuhan itu. Akal budi, kebijaksanaan, dan pengertian itu adalah hal yang sangat kita butuhkan
di dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan saat Salomo diberi kesempatan untuk meminta, maka dia tidak meminta yang lain. Yang dia minta adalah hikmat. Karena bagi dia itu jauh lebih penting daripada kekayaan, lebih penting dari hal-hal yang lain, yaitu hikmat, kebijaksanaan. Sehingga Salomo menjadi pribadi yang sangat bijaksana dalam hidupnya. Karena bagi dia hikmat dan kebijaksanaan itulah yang paling berharga. Dan saudara, itu jugalah yang terjadi dalam diri pemazmur ini, bahwa dia menjadi pribadi yang bijaksana, berakal budi, berpengertian ketika dia menjadikan firman Tuhan kecintaan, kesukaannya. Dan itulah yang akan kita alami. Itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita jika kita menjadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Jika kita mencintai firman Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain, maka firman Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, berakal budi, dan berpengertian. Yang dialami oleh pemazmur ini, saudara, bahkan dari pengajar-pengajarnya, dia lebih berakal budi. Bahkan dari orang-orang tua pun dia lebih berpengertian. Alangkah luar biasanya jika di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih berpengertian daripada orang-orang yang jauh lebih dewasa. Dan dalam kehidupan ini itulah yang kita butuhkan. Menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berakal budi dan berpengertian. Terlebih lagi kalau dalam hidup kita bisa lebih berakal budi daripada pengajar-pengajar kita, lebih berpengertian daripada orang-orang tua. Dan itu bisa terjadi, saudara, jika kita mencintai firman Tuhan, menjadikan firman itu menjadi kesukaan kita. Sebagai orang-orang muda, hal yang paling saudara butuhkan adalah hikmat dan kebijaksanaan. Dan setiap kita, yang kita butuhkan adalah hikmat dan kebijaksanaan. Karena kalau itu ada pada kita, maka di dalam hidup ini kita akan mengerti dengan bijaksana bagaimana menjalani hidup. Dengan penuh hikmat bagaimana menjalani hidup. Dan hikmat kebijaksanaan itu kita temukan dalam firman Tuhan ketika kita mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan, yang suka kepada perintah-perintah Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Karena jika kita mencintai firman Tuhan, hikmat Allah akan selalu melimpah dalam hidup kita. Hal kedua, saudara,
yang terjadi dalam diri pemazmur ini ketika dia mencintai firman Tuhan, ketika dia hidup mencintai firman Tuhan. Itu ada di ayat 111 dan 112. Di mana pemazmur ini berkata, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Hal kedua yang terjadi dalam diri pemazmur ini ketika dia mencintai firman Tuhan, dia berkata, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ayat 102 dia berkata, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Hal kedua yang terjadi dalam diri pemazmur ini, saudara, di mana dia mampu untuk tetap melangkah seturut firman Tuhan. Dia mampu menahan kakinya kepada jalan kejahatan. Karena firman Tuhan itu memberi dia kekuatan untuk menahan kakinya dari jalan-jalan kejahatan. Firman Tuhan itu memberi kekuatan bagi dia untuk melangkah seturut firman Tuhan dan tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Haleluya, saudara. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita butuh kekuatan untuk tidak ikut-ikutan hidup dalam kejahatan, untuk tidak tercemar dengan cara hidup dunia di mana hidup dalam kejahatan. Firman Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Itu sebabnya jadikan firman Tuhan kesukaan kita hari demi hari. Cintai firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu akan memberi kita kekuatan untuk tidak tenggelam dengan cara hidup dunia yang jahat ini. Seperti pemazmur ini juga berkata, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ayat 102 dia berkata, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dia kuat untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan, untuk tidak hidup dalam kejahatan. Dia mampu menahan kakinya dari kejahatan dan tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Dan itu mampu dia lakukan karena dia mencintai firman Tuhan. Kalau kita tidak mau tenggelam oleh dunia yang jahat ini, saudara. Kalau kita tidak mau ikut tercemar oleh dunia yang jahat di zaman ini, saudara.
Kita perlu firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita. Karena firman itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk tidak hidup menurut cara dunia. Dan hal ketiga, saudara, yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya, dia mencintai firman Tuhan. Hal ketiga yang terjadi itu ada di ayat 103 sampai 104. Di mana dia berkata, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itu sebabnya aku benci segala jalan dusta." Hal yang ketiga yang dia alami adalah dia menikmati manisnya janji-janji Tuhan. Ya saudara, janji-janji Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang hidup seturut firman-Nya lah yang akan menerima janji itu dan menikmati penggenapan dari janji-janji Tuhan. Itu sebabnya ketika pemazmur menjadikan firman Tuhan kesukaannya, dia menikmati manisnya janji-janji Tuhan. Jika di dalam hidup kita rindu menikmati manisnya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka setiap kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan, maka janji-janjinya juga akan digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, kita belajar dari Mazmur 119 ini, ayat 97 sampai ayat 112 ini, bahwa pemazmur mencintai firman Tuhan dan dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan bagi dia. Dan 3 hal yang dia alami adalah firman Tuhan menjadikan dia bijaksana. Firman Tuhan menjadikan dia kuat berjalan seturut firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan menahan kakinya terhadap segala kejahatan. Dan dia mengalami janji firman Tuhan. Dia menikmati manisnya janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan ini kita aplikasikan, kita terapkan di dalam hidup kita, saudara. Cintai firman Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah seturut firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya, saudara, firman Tuhan yang sama dimanapun dan kapanpun
jika pemazmur ini mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia mencintai firman Tuhan, ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya, maka kita pun akan mengalami dalam kehidupan kita, saudara. Jika setiap kita mencintai firman Tuhan, maka firman itu yang keluar dari mulut Allah akan menjadikan setiap kita bijaksana. Maka firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan tidak melangkah kepada kejahatan. Dan oleh firman itu kita akan menikmati dan mengalami manisnya janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, jadilah pelaku firman Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan kesukaan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, saudara, saya dan saudara akan menjadi orang-orang bijaksana. Saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang mampu hidup dalam kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Dan setiap kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa, saudara, sebelum kita akan beristirahat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, di mana sepanjang hari Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Penyertaan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya, ya Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami juga bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami belajar bahwa jika kami mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka seperti yang dialami oleh pemazmur, kami pun akan alami. Oleh firman-Mu kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana, lebih bijaksana daripada orang tua sekalipun. Oleh firman-Mu kami akan mampu tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan segala kejahatan. Dan oleh firman-Mu, ya Tuhan, kami akan mengalami dan menikmati janji-janji firman Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun akan mengalami janji-janji firman Tuhan.
Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan
Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini.
Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku
kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah,
dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Bersyukur,
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sangat
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.